pindah agama itu hak setiap orang. Ya. Terserah jalan pindahnya karena pergumulan intelektual, Ya. karena pengalaman spiritual, atau karena hal-hal yang lain, terserah. Itu berpulang pada personal masing-masing. Itu hak otonomi yang tidak bisa kita ganggu-gugat itu. Ya. Tapi ketika dia sudah ketika sampai misalnya menjelekkan agama sebelumnya, itu sudah menjadi persoalan. Persoalan itu akan terjadi, itu bisa meretakan relasi antar umat. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam. Pada video kali ini kita akan membincang isu yang lagi viral, Kak. Oh iya. Dan masih masih menjadi kegaduhan. Sih ya. Untuk konteks kita saat ini itu Muhammad KC itu. Oh, sampai Gusman juga ikut bicara. Iya, sampai Gusman ikut bicara. Iya. Hampir semua tokoh-tokoh Islam ya, sampai Gus Menteri saja. Iya. Ikut membicarakan, bahkan juga tegas ya. Tegas. Ini sudah penistaan agama. Penistaan agama nih. Iya. Ya, teman-teman pasti tahu lah ya, kalau yang senang melihat mengupdate ya info-info terkini, pasti tahu lah itu kasusnya si Muhammad KC yang keluar dari Islam. Iya. Kayak nah, terus bikin konten YouTube dan konten YouTube-nya itu benar-benar sudah sangat jelas ya, penistaan agama gitu, karena menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, dan juga menghina Al-Quran gitu. Itu kan sudah sangat jelas sekali. Nah, kita akan membahas ini bersama Kak Sabara dengan fenomena itu, Kak. Itu bagaimana Anda melihat fenomena penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad KC? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Ya, saya sebenarnya tidak juga mengikuti secara intensif ya, tapi beberapa kali menonton video-video Muhammad KC sudah beberapa bulan sih sebenarnya. Dan saya melihat secara eksplisit di situ ada unsur ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Ya, provokasi. Provokasi yang efeknya itu akan pasti membangkitkan ketersinggungan dan emosi orang Islam. Ya, itu pastilah. Ya, kalau agama kita dihina, sosok Nabi kita dihina, itu pasti memancing ketersinggungan. Tapi efek yang lebih besar bukan cuma itu, tapi adalah bisa meratakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Beragama, betul. Ya. Masalah kan dia mengaku pindah. Iya. Itu masalahnya. Gitu. Ya, ini sebenarnya dilema para mantan. Ya. Ulah para mantan gitu. Ya. Kenapa ya para mantan seperti itu selalu? Iya. Kan banyak kasusnya, Kak. Iya. Kan biasanya kan fenomena orang yang dengan mantannya nih, ada yang setelah pisah aku aja. Ya. Meskipun dia pindah ke lain hati, tapi dengan si mantan dia akur-akur aja. Betul. Tapi ada yang setelah putus, setelah pisah dengan si mantan, mungkin karena ada kekecewaan atau apa gitu, sehingga justru menyerang mantan yang pernah dia cintai, yang pernah hadir dalam hidupnya, yang pernah memberikan kebahagiaan kepada dia gitu kan. Kalau saya lihat ini psikologi para mantan yang tidak dewasa menyikapi masa lalunya, menyikapi sejarah masa lalunya, termasuk mantan Muslim, mantan termasuk mantan Kristen yang masuk Islam. Fenomena ini kan sebenarnya Muhammad KC ini hanya satu dari sekian banyak fenomena. Ya, Bu, karena sudah banyak kasus. Iya, dan sudah sejak lama. Yang mantan itu, para mantan sudah sejak tahun 70-an, 80-an. Justru menjelek-jelekan agama sebelumnya. Sebelumnya, yang pernah menghidupi dia kan? Iya. Kalau saya melihat benar. Kalau saya melihat itu modusnya, saya kan banyak mengamati lah ya. Dari fenomena mungkin tahun-tahun dulu sudah ada, tahun 70-an itu sudah ada. Ada beberapa nama yang bahkan beberapa di antaranya sempat dipenjara gara-gara penistaan agama. Nah, fenomenanya yang pertama adalah modus yang dilakukan itu pertama, dia mengglorifikasi diri. Bahwa seolah-olah dia itu tokoh besar di agama sebelumnya. Belum lama kan ada kasus mengaku anak kardinal ya. Mana ada kardinal punya anak kan? Ada kan? Nah, ngaku anak kardinal, ibunya pendeta lah. Gimana ceritanya ini? Kemudian ada juga yang mengaku pernah jadi rektor Universitas Kristen. Ya. Atau sebaliknya misalnya. Supaya legitimasinya kuat ya? Iya. Supaya dia dianggap tokoh gitu. Tokoh ya, betul. Bahwa kepindahannya itu efeknya besar lah ya. Betul.
Kalau cuma apa ya? Ini toko saja Toko, pindah gitu. iya. Begitu ya. Itu yang Kan. dia bangun. Kalau dalam teori sosial itu apa ya istilahnya? Kalau kita pakai analogi, kalau cuma buah jambu yang jatuh kan bunyinya tidak nyaring. Ya. Tapi kalau buah kelapa yang jatuh, ya kan bunyinya nyaring. Jadi kan tergantung seberapa besar dan seberapa berat bobot dia sebelum ya kan gitu kan, di ketokohan dia. Jadi sehingga mereka perlu mengglorifikasi diri. Ada yang ngaku mantan Korea nasional lah, ada yang mengaku ustadz besar lah. Saya lihat modusnya umumnya sama, glorifikasi tentang dirinya, siapa dirinya di agama sebelumnya. Termasuk juga mengglorifikasi pengalaman-pengalaman spiritual yang dia klaim sebagai pengalaman spiritual. Walau benar tidaknya pengalaman spiritual itu. Tapi kan sebenarnya aja mungkin sudah pernah belajar itu. Bahwa pengalaman spiritual itu kan bersifat subjektif. Ya kan? Ada orang yang mendapatkan pengalaman spiritual, kemudian pindah dari agama A ke agama B. Tapi ada orang yang dari agama B mendapatkan pengalaman spiritual, pindah ke agama A. Ada kan? Nah, ada, betul. Mengglorifikasi pengalaman dirinya, pengalaman spiritual maupun juga mungkin pergumulan intelektual keagamaan, pemahaman keagamaan. Dia mengkritik. Ya, ini yang kemudian dia besar-besarkan untuk kemudian kenapa dia harus pindah, dan ini juga yang menjadi dia besar-besarkan kenapa dia harus bukan lagi mengkritik sih kalau menurut saya, menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Nah, itu modus glorifikasi, kemudian menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Nah kalau ditanya motifnya apa sih sebenarnya? Kalau saya melihat sebelum masuk ke motif, kalau sebenarnya orang-orang seperti ini ada perasaan waham kebesaran, diglorifikasi, ada paham bisa juga dipengaruhi oleh euforia orang yang pindah agama. Euforia itu kan mendapatkan sesuatu yang baru ya, euforia. Kan itu juga terjadi misalnya jangankan orang yang pindah agama, tapi mendapatkan kesadaran baru, titik balik. Orang yang hijrah saya biasa begitu. Orang yang belajar filsafat kan juga begitu. Iya, betul. Dan tiba-tiba euforia, petatang petenteng kiri kanan ya kan, gitu. Ya kalau sampai di sini sih nggak terlalu soal. Karena kalau fenomena euforia itu paling dia tidak lama. Ya Muhajir mungkin pernah juga mengalami itu ketika ceritanya mendapatkan pencerahan. Ya kan? Petatang petenteng kiri kanan. Tapi kan bagi cari orang untuk diskusi. Kalau istilah dia mungkin sering kita pakai dulu, istilah masih sabuk putih, wajar. Ya kan orang kalau belajar karate sabuk putih itu masih euforia kan. Tapi kalau sudah menanjak sampai ke sabuk di atasnya, itu justru sudah lebih kalem. Tapi kalau euforia itu sih mungkin dia hanya fenomena yang nggak akan lama. Ibaratnya kalau saya biasa menyebut puber akidah atau puber agama lah gitu ya. Ibarat puber kan masa transisi yang tidak lama. Nah, yang persoalan kalau dia bukan lagi motif euforia, mungkin awalnya euforia, tapi kemudian dia melihat ini ada menikmati. Itu dia menikmati euforia itu dan akhirnya berlanjut. Karena mendapatkan panggung. Jadi ada variable X ya, mendapatkan panggung. Akhirnya dia melihat ini kesempatan untuk panjat social climbing pansos, kan. Nah, pansos. Betul. Kemudian ditokohkan, dipuja-puja, ya toh? Dianggap orang hebat, ya. Yang kedua, nggak jauh-jauh dari pendapatan. Jadi popularitas dan pendapatan itu kan nggak jauh-jauh. Untuk viral supaya dapat panggung, dapat pendapatan. Seperti itulah ya. Kalau saya menengarai seperti itu. Jadi orang-orang cari. Sebenarnya kalau dicek orang yang sebelumnya bukan apa-apa kok di agama sebelumnya sebenarnya. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa sebenarnya. Tapi dia glorifikasi dirinya. Nah, anehnya ada umat yang percaya. Tapi ya memang itu fenomena keberagamaan sih kadang gitu. Fenomena keberagamaan yang ini ya, cepat percaya dengan ketokohan atau gimana? Gini. Ada fenomena keberagaman kan sebenarnya keberagaman yang lebih cenderung pada kalau kita pakai teori psikologi keberagamaan itu keberagaman yang kekanak-kanakan karena lebih suka agamaku lebih hebat daripada agama yang lain, ya kan? Jadi fenomena yang melihat selalu dalam logika menang kalah, yaitu menang-menangan. Keberagaman yang lebih didekatkan pada emosi. Jadi tidak berhenti sebagai agama sebagai sebuah identitas primordial. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Mesti kan agama dilanjutkan sebagai sebuah
penghayatan. Penghayatan. Ya, objek penghayatan yang dihayati dan akhirnya dia lebih ke dalam, bukan keluar. Ya, self refleksi diri kan, bukan keluar dia sebagai sesuatu yang kemudian euforia diekspresikan secara berlebihan. Ya, kayak gitu. Dan persoalannya agama itu kan bukan pada internal, tapi pada ketika agama itu, keberagaman itu diekspresikan pada ruang publik. Itu kan itu bisa terjadi pergesekan. Nah, fenomenanya adalah gini. Fenomena keimanan yang merasa, wah, agamaku ini benar nih. Kenapa? Karena agama lain salah. Dalam logika itu fallacy loh. Oh iya. Ada kan salah satu jenis fallacy of ignorance kalau tidak salah. Kita berdebat nih berdua. Saya menang debat. Langsung sebenarnya, memang kamu salah, saya yang benar. Padahal itu kan sebenarnya kesimpulan yang tahu diri. Itu salah satu jenis fallacy. Salah satu jenis kebenaran. Agamaku benar, kenapa? Karena agama lain salah. Ya, jadi fenomenanya adalah membuktikan kebenaran agamanya dengan menyalahkan agama orang lain. Ya, itu kan kalau dalam forum yang benar-benar internal, mungkin tidak tahu soal, mungkin tidak. Perbincangan internal yang sangat internal ya, yang sangat tertutup. Yang tidak dipublikasi keluar gitu kan. Itu mungkin sah-sah saja gitu. Tapi kan ketika itu dibawa keluar itu kan akhirnya bisa sampai dibuat channel YouTube ya. Kayak Muhammad KC ini kan. Dia kan sampaikan penistaan agamanya itu aja melalui YouTube kan, video-video YouTube, akhirnya viral. Jadi kita harus jujur sebenarnya fenomena ini ada di semua. Ya, kalau kita mau katakan tadi ya, kalau saya bilang di psikologi pahamantan, ulah pahamantan itu kan datang, pindah, ya, menjelek-jelekkan agama sebelumnya, itu kan juga terjadi di kita ya. Ya betul. Ya, saya tidak ingin mengeneralisasi. Ada beberapa fenomena itu kan. Ada beberapa fenomena orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Jadi kalau saya melihat ini ada satu fenomena keberagaman masyarakat yang masih perlu didewasakan. Ya. Saya percaya sih sebenarnya orang-orang Kristen arus utama itu nggak gegap gempita dengan fenomena seperti ini. Karena saya tahu misalnya bagaimana di kekristenan arus utama itu. Anda kan banyak kan, berjumpa dengan mereka gitu. Tidak segampang mudah untuk kemudian mendapatkan posisi sebagai pendeta gitu. Itu, dan ada batasan umur untuk orang kemudian diurapi sebagai pendeta. Ini ada beberapa aturan yang cukup ketat. Tapi memang ada di kelompok-kelompok tertentu yang bukan arus utama, saya percaya. Demikian pula misalnya orang Islam arus utama, kita sebut saja NU, tidak akan gegap gempita misalnya mengglorifikasi euforia terhadap seorang mualaf. Kasus Deddy Corbuzier. Ya kan? Kan itu NU kan yang NU, dia seorang NU kan? Orang NU, Gus Miftah. Kasus Deddy Corbuzier, kurang tokoh ya, meskipun dia bukan tokoh agama sebelumnya, meskipun dia bukan siapa-siapa di agama sebelumnya, tapi kan sosok Deddy sebagai seorang public figure yang smart ya. Kalau saya melihat Deddy Corbuzier itu salah satu selebriti yang cukup smart lah, punya pengaruh lah gitu kan. Itu tidak diglorifikasi dan Deddy juga tidak mendramatisasi kemualafannya gitu loh. Iya betul. Iya kan gitu. Justru menjadi plural. Iya gitu. Jadi saya terbiasalah untuk dewasa dalam beragama. Dan pindah agama itu hak setiap orang. Terserah jalan pindahnya karena pergumulan intelektual, karena pengalaman spiritual, atau karena hal-hal yang lain, terserah. Itu berpulang pada personal masing-masing. Itu hak otonomi yang tidak bisa kita ganggu gugat itu. Tapi ketika dia sampai misalnya menjelekkan agama sebelumnya, itu sudah menjadi persoalan. Persoalan itu akan terjadi, itu bisa meratakan relasi antar umat beragama. Nah ini itu kuncinya Kak. Bagaimana itu efeknya besar sekali ya. Besar sekali. Bagi kerukunan beragama ya. Iya dong. Iya. Kayak orang semacam Muhammad KC dan yang lainnya gitu. Jadi bukan cuma dia kan, banyak kan. Iya, kalau agama kita dihina misalnya atau suku kita dosa agama ya, suku kita dihina, itu kan kita itu ada tentu kita tidak akan terhina dan akan tersinggung.
Tapi ada loh ekspresi ketersinggungan itu yang kemudian bertingkat. Ya. Ada yang sampai anarkis ya. Ya, itu. Ada yang kemudian ya udah sampai pada level ketersinggungan orang beda-beda. Ya, ekspresinya. Dia mengekspresikan ketersinggungan itu bisa beda-beda. Ya, ya. Yang puncaknya itu bisa pada anarkisme. Ya. Sehingga memang ini kerja keras dari aparat untuk bagaimana aparat ya, bahwa yang dilakukan oleh Muhammad KC ini termasuk ujaran kebencian, provokasi yang bisa mengancam kerukunan umat beragama, yang bisa menghancurkan kerukunan umat beragama, bisa mempengaruhi, ya. Sehingga pidana mungkin salah satu hal yang mesti dilakukan sebagai efek jerah. Ya. Tapi itu juga bisa menjadi, itu jangan sampai ketika dia sudah keluar dari penjara itu akan semakin terglorifikasi dirinya. Ya. Menjadi hero kan ya. gitu. Dan juga harus adil lah, harus balance lah. Ya. Ya. Fenomena yang sama akan terjadi di beberapa. Cuma saudara-saudara kita umat Kristiani tidak terlalu aktif gitu. Ya, bukan gitu. Tidak aktif sih, tapi memang tidak mau mempersoalkan itu. Gitu. Tidak mempersoalkan lebih lanjut. Ya, betul. Ya. Ya. Tapi kalau kalau ada kasus yang serupa, itu sebenarnya kan kita harus berbuat adil lah ya. Siapapun yang melakukan seperti itu penistaan agama ya harus juga ini ya. Karena ini konteksnya kan kita bicara relasi sosial. Ya, kalau Allah saja bilang kok, janganlah kamu menghina sesembahan mereka selain Allah. Jangan sampai karena kita hina itu sesembahannya dia hina Allah toh. Ya, dia hina Tuhan kita gitu. Jadi dalam relasi sosial bahwa kita meyakini agama kita paling benar, bahwa agama lain itu salah, itu nggak masalah. Tapi ketika ada salah dalam ekspresi di ruang publik, salah penempatan di ruang publik, itu bisa menjadi konflik sosial. Itu yang harus dijaga. Makanya political will atau keaktifan juga dari political will dari pemerintah, tindakan cepat dan tegas dari aparat itu penting. Dan tak kalah penting itu sebenarnya kaum agamawan yang harus berdakwah, mencerahkan umatnya, mendewasakan keberagaman umatnya, sehingga orang-orang begini tidak akan dapat panggung. Iya. Ya kan ini kan berarti ada fenomena infantility dalam keberagaman atau keberagaman yang kekanak-kanakan kan. Sehingga ada yang menyambut gitu ya. Itu ada di semua agama deh. Kalau saya melihat di media sosial itu video, saya beberapa kali mengamati video-video mantan muslim yang pindah ke Kristen. Saya tidak sebut nama ya, ada beberapa orang. Saya lihat komentar-komentarnya di bawah itu luar biasa nih. Ada sambutan yang luar biasa. Atau sebaliknya. Orang mualaf ya, yang baru masuk Islam. Itu juga seperti itu. Jadi ada sekelompok orang yang memang menyambut dan secara antusias. Sehingga orang ini kemudian menjadi ditokohkan. Nah, tugas berat sebenarnya kaum agamawan di semua agama, Islam maupun Kristen, adalah bagaimana memberikan pendewasaan kepada umat dalam beragama. Orang-orang ini tidak akan dapat panggung ketika. Ya sebenarnya kita aja kan, kita ada orang mualaf ya biasa aja. Ya, betul. Ya justru kita akan merasa akan merasa nggak nyaman ketika mualaf itu kemudian memprovokasi kita dengan menjelek-jelekan agama sebelumnya. Ya. Ataupun ada tokoh Islam misalnya yang kemudian dengan lantang mencela dengan dalih menyampaikan kebenaran. Ya kan, dengan dalih menyampaikan kebenaran tentang kesalahan agama lain dan kebenaran agamanya, tapi kan dengan cara-cara yang memantik ketersinggungan. Bayangkan kalau kita pindah posisi, ada sebuah teori bagus, transposisional. Kita beralih posisi, ya kan? Ya, itu bagaimana itu? Ya kan, kalau misalnya tokoh Muslim menjelek-jelekkan agama lain, kita bilang dia kan sedang menjelaskan tentang kebenaran. Tapi coba kalau dibalik, kasus Muhammad KC ini, kita berada dalam posisi yang disudutkan gitu. Dan mereka juga bilang, iya kan itu si KC sedang mau menjelaskan tentang kebenaran. Ya betul. Ya, kan tidak ada selesainya. Kan ada selesainya kan kalau begitu. Berkelahi terus kan. Terjadi perkelahian terus menerus. Saling mencela terus menerus kan. Iya. Saya ingat itu Prof. Dr. siapa itu yang bilang bahwa itu kan dimulai dari ini kan.
Dari apa itu? Dari ejek mengejek gitu. Iya, Pak Basian yang Iya, konten iya, kemarin. iya, iya. Iya, seperti supporter bola kan. Iya. Yang nggak dewasa itu kan supporter bola, yang sebagian ya, maksudnya yang ejek mengejek, yang apa akhirnya berkelahi. Ya, ya Yang pertikaian antara agama kan dimulai iya, dari situ sebenarnya. yang nggak terima timnya kalah, Iya. ya toh. Yang menang itu kemudian apa ya, kelewat euforia, Iya. akhirnya membuat ketersinggungan yang kalah, tidak bisa terima kekalahan, lain. Kasus yang sama bisa terjadi juga di agama. Iya. Kalau logika menang-menangan itu, menang kalah Dan itu. mungkin juga klaim superioritas kan, itu juga bahaya kan. Bahwa setiap agama itu punya klaim superioritas. Betul. Islamu Sisi ya'lu wa la eksklusif yu'la ya. alaih. Misalnya itu Islam itu superior dan tidak ada yang lebih superior dari Islam itu ya, agama lain juga pasti akan begitu deh. Gitu ya, betul. Iya, semua akan berbasis teksnya masing-masing dan mengklaim superioritas agamanya. Iya. Kebenaran tertinggi. Ya, Ya betul. toh, kedekatan apa? Keparipurnaan semua kan mengklaim. Iya. Tapi kan kalau ini kemudian kita ngotot-ngototan, ngaco akhirnya, kacau. Ya. Akhirnya kita berkelahi. Disampaikan keluar kan, itu Iya, bahaya. bahaya. Itu akan dengan cara yang sangat tidak elegan. Ya, betul. Ya, misalnya Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Yang lain kafir semua, salah semua, kita sampaikan secara publik dengan cara yang tidak elegan, itu kan akan memantik ketersinggungan. Ya. Berdakwalah dengan hikmah. Ya. Pada akhirnya ya toleransi beragama, kerukunan beragama itu yang akan memecah atau merusak toleransi beragama itu sendiri lagi kayak. Di situ lagi poin pentingnya gitu. Menyebarkan agama itu memang susah juga dilarang. Ya kan? Haji misalnya. Nggak usah deh agama. Haji adalah seorang seorang yang menganut paham tertentu. Ya kan? Ya anggaplah seorang periodianisme ya, seorang penganut Freud. Ya, haji akan mengajak orang lain juga. Itu jadi misionari itu. Itu fitrah sih sebenarnya. Kita ingin ajak orang lain untuk ikut sama kita, itu biasa. Itu biasa ya, betul. Ya, cuma kan yang perlu diperhatikan, makanya ada rambu-rambu. Itu yang kita perlu perhatikan. Prinsip-prinsip bermisi, prinsip-prinsip berdakwah itu santun, hikmah, tidak memaksa, ya, tidak mengejek, mengajak tapi tidak mengejek, merangkul tidak memukul, kan kayak gitu. Saya pikir ramah bukan marah. Kan? Kita menyampaikan sudah itu ya, nanti serahkan saja kepada Allah. Kan? Iya, ya begitu kalau kita. Dan di agama lain juga saya percaya prinsip itu. Prinsip dasar misi itu kasih misalnya. Ya, itu jadi pentinglah untuk kita memasukkan unsur-unsur etika, prinsip-prinsip etika dalam menyebarkan atau mendakwahkan agama kita. Mendakwahkan, tidak apa-apa kita berdakwah, bermisi itu nggak masalah. Itu hak setiap orang. Hak setiap orang itu, hak setiap penganut agama ya. Iya. Dan itu kecenderungan dasariah. Dasariah, betul. Ya makanya perlu ada rambu-rambu, dan perlu rambu-rambunya apa? Prinsip-prinsip etis. Prinsip-prinsip etis ya. Dan kemaslahatan yang lebih besar. Prinsip-prinsip etis tadi apa lagi Pak? Prinsip-prinsip etis di situ? Ya, kesantunan pasti ya, hikmah, tidak membuat ketersinggungan, ya kan? Kemudian memperhatikan dampak yang lebih besar, maslahat yang lebih besar. Lebih besar ya. Misalnya gini, saya berdakwah ke 10 orang non muslim. Satu masuk Islam, tapi 9-nya membenci Islam jadi. Iya. Mudah-mudahan gara-gara bisa cara saya seperti itu. Itu kan akhirnya dampak buruknya dalam relasi sosial jauh lebih besar. Satu masuk, 9 jadi musuh. Nah tadi itu Kak, prinsip-prinsip apa lagi yang harus supaya Sobat Renaissance tahu? Ada ya, saya mengajak tapi tidak mengejek, merangkul tidak memukul, ramah tidak marah, bijaksana tidak injaksana gitu loh. Tidak memaksa, santun, penuh hikmah gitu kan. Kalau dalam prinsip Islam ya dakwah bil hal, bil hikmah gitu. Itu kan menjadi acuan. Mencegah orang untuk melakukan kemungkaran dengan cara kemungkaran kan salah juga. Salah juga ya. La ikraha fiddin, tidak dipaksa dalam beragama. Jangan menjelekkan sesembahan orang lain. Ya, itu kan jelas rambu-rambunya kalau di agama kita. Dan saya percaya di agama lain juga seperti itu. Ada prinsip kasih misalnya dalam memisi orang. Jadi sebenarnya nggak bisa dilarang gitu, menyebarkan paham, menyebarkan paham, menyebarkan agama. Ya, saya misalnya penganut suatu paham tertentu, ya saya tentu
akan mengajak orang juga. Ya. Makanya penting ada rambu didasarkan pada prinsip etika bersama. Ada prinsip kemaslahatan juga yang kita perlu pikirkan, yang perlu kita perhatikan. Kalau lebih banyak mudaratnya. Seperti misalnya kan, saya menyampaikan Islam dengan cara yang menjelek-jelekan agama lain semua. Di depan saya ada 10 orang. Ya mungkin satu tertarik, satu masuk Islam. Ya. Tapi 9-nya kemudian memusuhi Islam. Justru mudarat sosialnya lebih besar. Ya. Jadi apa artinya? 1 jadi teman, 9 jadi musuh. Ya kan? Ya, itu kan artinya mudaratnya justru jauh lebih besar. Apalagi dalam konteks kita di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi ini sebenarnya fenomena seperti ini sudah menjadi tantangan kita untuk bagaimana mendewasakan keberagaman umat. Kalau di programnya Kementerian Agama itu moderasi beragama itu betul-betul harus sampai pada level akar rumput. Kalau keberagaman kita sudah dewasa, sudah moderat, orang-orang begini nggak akan laku, nggak akan dapat panggung. Dan ini tugas berat ya, karena setiap orang itu pengen agamanya yang lebih dominan kan, itu bahaya juga ya. Tugas berat lah itu moderasi beragama, tapi bukan berarti bahwa itu mustahil ya. Mustahil, bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil gitu. Prinsip moderasi beragama itu kan komitmen kebangsaan. Kalau kita berkomitmen pada kebangsaan ini, ya dengan empat konsensus dasar atau yang biasa menyebutnya 4 pilar. Dan kayak di Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan kebinekaan. Kita komitmen pada komitmen kebangsaan itu, kemudian toleransi terhadap perbedaan internal maupun eksternal. Kemudian juga menolak kekerasan, anti kekerasan. Yang keempat, sikap yang terbuka terhadap akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal ya. Jadi saya percaya bahwa sebuah agama pada prinsipnya mengajarkan moderasi, keberagaman yang moderat. Dalam bahasa kita itu wasat. Karena di Islam itu kan ya umatan wasatan. Prinsip yang jelas itu bahwa kita berada di titik tengah. Tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Ya. Jalan tengah ya. Agama jalan tengah gitu. Ya, sehingga ketika kita menyikapi fenomena seperti ini, tersinggung ya manusiawi. Ya, manusia. Tersinggung itu manusiawi. Tapi bagaimana ini ya, mengekspresikan ketersinggungan kita. Ya kita negara hukum kan. Ya silakan, kalau memang itu kita juga punya hak untuk melanjutkannya sebagai perkara hukum, ya. Dan aparat juga harus harus tanggap itu, gitu ya. Dan umat tapi juga tidak boleh berhenti sampai di situ kan. Ya. Dan umat juga tak perlu terpancing secara berlebihan. Iya, jangan sampai membuat ekses sosial, konflik sosial kan. Konflik sosial ya itu yang kita jaga gitu. Hanya karena gara-gara satu orang justru efeknya besar. Tadi kita juga harus refleksi ke dalam. Betul. Ya, refleksi ke internal kelompok kita, komunitas kita. Ya. Jadi sudah lama saya mengamati fenomena itu. Jadi ketika yang hadir berceramah mantan penganut agama lain itu ada kelompok memang yang menyambutnya secara antusias. Ya, betul. Ya. Karena itu bisa kesaksian orang yang pindah agama itu seolah menjadi magnet bagi kelompok orang-orang tertentu ya, orang-orang tertentu yang keimanannya semakin kuat kalau ada begitu. Ya, sebenarnya kan keimanan. Jadi beragama lagi pentingnya beragama dengan rasional. Sesuai dengan misi kita. Misi kita di Renaissance kan. Pencerahan dan pencerdasan. Tidak mabuk agama. Tidak mabuk agama, tidak baper agama. Tidak baper agama. Ya, gitu. Jadi kayaknya seperti itu kesimpulannya saja kayak. Iya. Atau masih ada tambahan kesimpulan soal kasus Muhammad KC tadi? Ya, fenomena Muhammad KC itu mari kita sikapi ya dengan dewasa. Mau lanjutkan secara hukum silahkan. Silahkan. Tapi hal yang lebih besar juga harus kita pikirkan bersama. Iya, betul. Tugas besar. Tersinggung ya. Tersinggung itu boleh. Iya, betul. Sah-sah saja. Ya, saya pribadi juga tersinggung sih. Ya. Tapi ketika hal itu dibalik ya. Seperti saya bilang tadi, transposisional. Orang yang masuk Islam menjelekkan agama sebelumnya, saya juga jengah sih. Kita juga harus jengah dengan fenomena itu ya. Iya, betul. Tidak kemudian ilfil ya. Ilfil bahasa. Saya paham gaul, sorry. Kita justru ilfil dengan mereka ya, bukannya takjub. Bukan hebat dengan enggak. Soal ini akan semakin mendapatkan panggung yang lebih besar. Betul. Ya.
Oke, sampai sini saja Kak ya. Iya, Dan siap. semoga kasus Muhammad Kacin tidak terulang lagi ya. Iya, itu tugas kita bersama. Tugas kita bersama pemerintah, agamawan untuk menjaga kerukunan beragama, dan semoga tidak ada lagi yang sang mantan ini melakukan hal yang serupa. Cukuplah Muhammad Kacin. Mantannya aja nggak pernah dijelekan toh. Oke. Kalau itu ya nantilah kita bicarakan. Oke. Iya. Oke ya. Sampai di sini saja Sobat Renaissance. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.